Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kelas 12 Teknik Elektronika Industri, ini adalah pertemuan kita yang pertama di semester genap tahun ajaran 2020-2021 melalui channel ini di mata pelajaran perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan elektronika. Kita masuk ke kompetensi dasar yang ketujuh, yaitu menganalisis kerusakan pada rangkaian kontrol elektronik. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian kontrol elektronik dan bagaimana cara menganalisis kerusakan yang muncul pada rangkaian ini? Untuk itu, tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Adapun indikator kompetensi yang akan kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami pengertian dari rangkaian kontrol elektronik. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami prinsip kerja rangkaian kontrol elektronik. Dan yang terakhir, diharapkan nanti siswa mampu menganalisis gejala kerusakan yang mungkin muncul pada rangkaian kontrol elektronik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pengertian dari rangkaian kontrol elektronik. Rangkaian kontrol ini biasanya disebut juga dengan sistem kendali, di mana rangkaian ini merupakan rangkaian yang memuat proses pengaturan ataupun pengendalian kumpulan atau susunan komponen-komponen yang saling terintegrasi, ya, yang membentuk satu kesatuan dalam bekerja. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan bagian di sini, di mana sistem kerja dari sebuah rangkaian kontrol elektronik akan selalu membawa sinyal masukan, kemudian nanti sinyal itu akan diproses dan baru menghasilkan output yang sesuai, ya. Maka untuk itu rangkaian pengendali elektronik ini secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan kendali manual, kemudian yang kedua disebut dengan kendali otomatis. Nah, yang dikatakan dengan kendali manual adalah pengendalian yang dilakukan oleh manusia yang bertindak sebagai operatornya. Di mana pengendalian secara manual ini banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada aliran air melalui keran, kemudian menghidup matikan lampu pada sistem televisi, pada sistem radio, dan masih banyak contoh pengaplikasiannya. Kemudian yang kedua, sistem kendali otomatis. Yang dikatakan dengan sistem kendali otomatis ini adalah pengendalian yang dilakukan oleh mesin atau peralatan yang bekerja secara otomatis dan operasinya di bawah pengawasan manusia. Nah, ini perbedaan antara kendali manual dengan kendali otomatis. Di mana tadi kendali manual pengontrolannya dilakukan dengan bantuan manusia, sedangkan pada kendali otomatis pengontrolannya dilakukan oleh mesin, tetapi masih di bawah pengawasan manusia. Untuk itu, kendali otomatis ini dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem kendali open loop, kemudian yang kedua sistem kendali closed loop. Nah, yang dikatakan dengan open loop atau loop terbuka adalah sistem kontrol yang dimana aksi pengontrolannya atau bagian inputnya itu berdiri sendiri dan tidak tergantung dari keluaran output dari proses. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan di sini, di mana sinyal yang dibawa oleh masukan akan diteruskan ke controller dan setelah diproses nanti akan menghasilkan output tertentu. Jadi output yang keluar pada sinyal yang keluar pada outputnya ini tidak lagi mempengaruhi inputnya, ya. Jadi ini dikatakan dengan sistem open loop. Kemudian yang kedua, perbedaannya dengan sistem closed loop atau loop tertutup adalah sistem kontrol di mana aksi pengontrolannya bagian output masih mempengaruhi inputnya. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan bagian di sini, di mana sinyal yang dibawa oleh input diteruskan ke controller, kemudian diproses dan dihasilkan output tertentu. Jika outputnya ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka selanjutnya akan dilanjutkan ke elemen ukur yang bertindak sebagai feedback. Ya. Dari sini nanti akan diteruskan lagi ke controller, diproses lagi, baru nanti dikeluarkan lagi. Ya. Jadi begitu seterusnya sampai dihasilkan output yang diharapkan. Jadi inilah perbedaan antara sistem open loop dan closed loop, di mana sekarang sudah banyak pengaplikasiannya di sekitar kita. Ya. Nah, ini adalah contoh pengaplikasian dari sistem kontrol atau pengendali sederhana, di mana untuk menghidup dan mematikan lampu dikontrol dengan menggunakan saklar. Ya. Ini masih dengan bantuan manusia. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini adalah contoh pengaplikasian dari sistem kendali manual. Kemudian kita lanjutkan ke skema rangkaian yang kedua,
Ini adalah rangkaian running LED, di mana untuk output yang diharapkan di sini adalah LED akan berpijar bergantian dari atas sampai ke bawah. Dengan pengontrolannya digunakan IC jenis 4017N. Ya. Jadi output yang dihasilkan ini tidak lagi mempengaruhi inputnya. Maka kita bisa simpulkan bahwa ini contoh penerapan dari sistem kendali open loop atau loop terbuka. Kemudian pada rangkaian yang terakhir ini adalah pengontrolan lampu dengan bantuan LDR, di mana nanti intensitas cahaya mengenai lapisan utama LDR akan mempengaruhi nilai resistansinya, sehingga nanti output yang diharapkan adalah lampu akan hidup dan mati pada saat tertentu. Maka untuk itu rangkaian ini bisa kita kelompokkan ke dalam sistem kendali closed loop atau loop tertutup. Semoga bisa dipahami. Nah, setelah mengetahui prinsip kerja dari rangkaian kendali, mulai dari rangkaian manual, rangkaian otomatis, open loop, dan closed loop, nah perhatikanlah sekarang peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Ya. Jadi termasuk ke dalam sistem kendali apakah yang peralatan-peralatan itu? Boleh di list dari sekarang. Nah, bagian terakhir yang perlu kita pahami adalah gejala kerusakan pada sistem pengendali elektronik. Sekarang sudah banyak pengaplikasian dari sistem pengendali elektronik di sekitar kita, di mana gejala kerusakan ini biasanya seringkali muncul pada tiga hal. Yang pertama pada bagian inputnya, kemudian yang kedua pada bagian pengontrolannya, dan yang ketiga itu pada bagian outputnya. Pada bagian input biasanya gejalanya adalah rangkaian tidak bekerja atau mati. Ya. Kita bisa mengecek supply tegangan dari inputnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pada bagian pemrosesannya, ya, itu biasanya muncul gejala rangkaian tidak menyala atau kerjanya abnormal. Ya. Jadi masih ada supply tegangan tetapi kerjanya abnormal. Maka kita bisa mengecek bagian kontrolernya atau bagian intinya. Kemudian yang ketiga, pada bagian outputnya, output tidak memberikan respon. Maka kita bisa mengecek bagian outputnya. Nah, prinsip kerja dari sistem pengendali, ini ada video singkat tentang cara mereparasi sebuah serika, di mana serika ini adalah contoh pengaplikasian dari sistem kendali tertutup, karena mampu bekerja secara otomatis. Silakan disimak videonya. Jumpa lagi dengan saya, Aprindo Service, channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika. Kali ini kita kedatangan servisan dengan setrika dengan brand Kirin. Ini katanya yang punya rusaknya mati total ya. Kita akan coba untuk menyalakannya. Ini kabelnya sudah seperti ini ya. Kita akan coba untuk menyalakannya. Dan tidak nyala sama sekali. Kemudian kita ambil lampu, kita cek pakai lampu apakah memang nggak jalan, dicolokkan. Benar nggak jalan sama sekali. Lalu kemudian kita bongkar. Teman-teman ketahui bagian opengannya ini dia modelnya openg min tapi lekok ya atau dekok ya. Jadi opengnya seperti ini. Nah, kita akan coba bongkar dulu. Di sini ada warna coklat dan warna biru ya. Oke, kita cek pakai lampu sirine. Oke.
warna coklat masih nyala, kemudian warna birunya, jadi kabelnya nggak masalah, masih oke. Kemudian yang ini tidak saya cek karena ini kabel massa, jadi kita bongkar lagi keseluruhannya, kita bongkar keseluruhan untuk mengecek kondisi dalamnya. Kita lanjutkan lagi bongkar-bongkarnya. Setelah terbongkar total seperti ini, kabel merah kita akan cek ya, karena kabel merah ini dapat fuse ya, yang mengarah langsung ke bagian elemennya ya, kabel merah. Kabel merahnya masih bunyi, tandanya masih jalan ya fuse-nya. Kemudian kabel warna ungunya masih jalan, kemudian dapat apa namanya, otomatisnya kita jalani dan nggak jalan ya, nggak bunyi. Tapi kalau elemennya kita ukur itu jalan ya, kalau elemennya kita ukur jalan. Tapi kalau kita ukur yang warna ungu itu enggak jalan, itu tandanya switch sakarnya ini bermasalah. Switch sakarnya ini bermasalah. Caranya kita ambil ampas seperti ini, kita selipkan, ngampasnya seperti ini. Kita selipkan seperti ini. Kita pasang dulu ngampasnya. Kita kunci. Kita ampas dulu. Kita coba, sudah nyala belum? Sudah nyala, tandanya sudah jadi. Oke, kita data ampas lagi. Ini sudah nyala. Kita putar, sudah mati. Kita nyala lagi, sudah nyala lagi. Tandanya sudah jadi. Kita tinggal rakit ulang seperti awal. Jadi seperti awal kita pasang. Jadi kalau bisa bongkar pasti bisa masang ya. Kita kabelnya kita balikan lagi seperti kita pasang awal tadi. Lalu nanti kalau sudah kita uji coba apakah benar sudah jadi dan sudah siap untuk dipakai nyetrika lagi ya. Oke, kita pasang-pasang dulu. Setelah terakit semua seperti ini, kita nyalakan, kita colokkan, kita putar. Oke, lampu indikator sudah nyala dan sudah mulai panas kayaknya. Oke, panasnya cepat sekali. Jadi kerusakan kali ini karena saklar otomatisnya ya. Saklar otomatisnya itu karatan mungkin. Jadi perlu kita bersihkan pakai amplas, kita gosok-gosok aja. Setrika pun sudah nyala kembali dan sudah bisa digunakan. Jadi modalnya itu modal bersih-bersih aja ya kali ini. Mungkin hanya itu saja video kali ini, reparasi. Oke, itulah sedikit pembahasan tentang bagaimana cara mereparasi sebuah peralatan dengan menggunakan prinsip sistem pengendali. Inilah sedikit pembahasan kita tentang sistem pengendali elektronik dan bagaimana cara menganalisis gejala kerusakannya. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang kurang, silakan belajar secara mandiri melalui berbagai referensi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.